Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di awal minggu di bulan Juli ini. Dan kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan keselamatan pada kami. Dan saat ini Tuhan kami memohon berkat tuntunan-Mu melalui Roh Kudus, kiranya boleh menerangi, boleh menuntun kami, sehingga kami bisa memahami sabda-Mu dengan baik, dan bahkan kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dasar permenungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Ayat 25 sampai 30, tapi saya akan membacakan bagi kita ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, perikop kita hari ini adalah sebuah perikop yang sangat populer di kalangan orang Kristen, yang seringkali dipakai untuk menghibur atau menguatkan orang-orang yang sedang dalam beban berat, dalam pergumulan, yang kemudian bisa membuat dirinya kehilangan daya. Di situ Yesus memberikan ajakan bahwa setiap orang yang letih lesu untuk datang kepadanya guna mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Nah, teks ini memang ditujukan kepada komunitas masyarakat yang saat itu sedang mengalami beban yang sangat berat dan bahkan mengancam komunitas itu. Mereka sangat kelelahan. Di situ digambarkan ada kuk yang terpasang di pundak mereka. Kuk ini yang kayu untuk hewan, untuk membajak tanah pertanian. Nah, saudara-saudara, tekanan yang dirasakan oleh komunitas yang dituju oleh Matius ini adalah berasal dari penguasa politik dan para imam yang berkuasa pada waktu itu. Belum lagi kemudian tekanan ekonomi yang mereka harus membayar pajak yang begitu tinggi kepada pemerintah Romawi. Dan yang menjadi semakin parah adalah imam-imam yang seharusnya membantu mereka, mengayomi mereka dan membela mereka, justru memanipulasi tafsiran kitab suci yang kemudian mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Romawi itu adalah sah dan didukung oleh Taurat Musa. Nah, ini yang kemudian membuat mereka kewalahan. Dan bukan hanya itu, komunitas ini juga komunitas yang berada di bawah tekanan kelompok Yahudi yang lainnya. Karena mereka pengikut Yesus tidak lagi diakui keberadaannya sebagai sebuah kelompok keagamaan, maka tekanannya tidak hanya datang dari orang-orang Yahudi lainnya, tetapi juga dari penguasa Roma. Pemerintah Romawi itu sendiri juga menekan mereka luar biasa. Nah, situasi-situasi inilah yang kemudian membuat mereka merasa berat, merasa lelah, dan bisa digambarkan layaknya domba yang tidak punya gembala, mereka kebingungan dan yang lainnya lah. Dalam situasi konkret kemudian Yesus menghadirkan dirinya untuk memberikan kelegaan. Nah, hal itulah yang kemudian disampaikan di ayat 20 sampai 30 yang tadi kita baca bersama, yang menjelaskan bahwa Yesus akan memberikan kelegaan jika mereka mau menerima ajakan itu dan juga mau bersama belajar dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, barangkali komunitas Matius itu seperti kebanyakan kita pada saat ini yang berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita
beriman kepada Yesus, maka beban persoalan akan hilang musnah dan kita akan kebal dari segala macam masalah. Kita harus ingat saudara-saudara, Yesus tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Yang Yesus janjikan adalah Dia mau bersama-sama dengan kita, seberat apapun masalah, berat apapun beban, kita bisa menanggungnya. Nah, ajakan Yesus ini tentunya sifatnya tidak memaksa, namanya saja ajakan bukan perintah. Keputusan ada di tangan kita, mau menerima atau menolak ajakan tersebut. Dan yang perlu kita perhatikan adalah undangan dari Yesus ini sifatnya memberdayakan, saudara-saudara. Artinya ketika kita memiliki beban atau masalah, maka tidak serta-merta masalah itu akan hilang lenyap karena kita percaya pada Yesus. Itu kayak ada lagu anak-anak ini, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut biur. Saya nggak setuju dengan lagu itu. Ya enggak apa-apa, tapi lagu itu sudah diciptakan, tidak apa-apa dinyanyikan. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-29 bahwa kita, saya dan Anda, ini tetap memikul beban-beban kita, tetap menanggung masalah-masalah kita ya. Karena itu konsekuensi kita sebagai manusia, kita tetap menanggung beban, kita tetap memikul masalah-masalah kita. Tapi yang membedakan adalah sekarang adalah kita belajar bersama-sama dengan Yesus yang menawarkan diri untuk bergumul bersama dengan kita. Nah, saya ulangi lagi bahwa ada kata kunci di sini bahwa memberdayakan atau membuat berdaya atau mempunyai daya untuk berjuang. Nah, itulah yang Yesus tawarkan. Yesus bukan menawarkan menghilangkan masalah, tapi Yesus memberdayakan kita supaya kita mempunyai daya dan semangat juang. Dan kita bisa bersama untuk meremuskan persoalan kita dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama mencari solusi. Tapi seringkali kebanyakan dari kita sukanya mendapatkan solusi instan dan tidak mau berjuang bersama. Nah, itu baik pada diri kita ataupun kita berlakukan pada orang lain. Pemberdayaan itu seringkali kita ingin hindari. Karena kita harus berpikir, kita harus berjuang bersama dan belajar bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, Yesus berjalan bersama kita dalam satu kuk yang sama. Ia mengajari kita, ia mendampingi dan bahkan menolong kita agar kita mampu memiliki daya lagi untuk memikul setiap beban dan pergumulan hidup kita. Nah, mari kita sediakan diri kita untuk diberdayakan oleh Tuhan, diberdayakan oleh Yesus, supaya kita bisa dengan akal pikiran kita dan juga tenaga kita mencari jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan kita dengan bersama belajar dengan Yesus dan bersama berjalan supaya kita bisa berdaya menghadapi setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Mari kita sediakan diri untuk diberdayakan oleh Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.